Halo sahabat Good Vibes, gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan juga tetap semangat ya pada hari ini. Perkenalkan, nama aku Nadia Amita Rahmadani. Sahabat Good Vibes bisa panggil aku Nada. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang hal yang krusial khususnya buat wanita. Yaitu apa? Yaitu terkait kanker payudara. Tapi kita sebagai wanita tidak perlu khawatir karena ketika kita tahu mengenai kanker payudara lebih dini, kita juga bisa mencegahnya sedini mungkin. Dan kali ini aku juga nggak sendirian, aku ditemani dengan narasumber yang luar biasa. Selamat siang Mbak Puspa. Halo, selamat siang Mbak Nada. Iya, apa kabar Mbak Puspa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi Mbak Puspa akan menemani kita membahas mengenai kanker payudara. Mungkin Mbak Puspa bisa perkenalkan diri dulu kepada sahabat Good Vibes dan kesibukannya lagi apa nih Mbak Puspa? Oke, halo sahabat Good Vibes yang ada di manapun berada. Kenalin, aku Dini Puspitasari, bisa dipanggil Puspa. Asalnya sama ya Mbak, kita dari pendidikan profesi dietitian, sama-sama angkatan 9. Dan kalau ditanya kesibukannya, mungkin sekarang sedang menjalankan detik-detik terakhir rotasi gizi masyarakat gitu ya Mbak, udah mau selesai. Terus insya Allah nanti menyusun tugas akhir dan insya Allah bismillah lulus tahun depan. Amin. Gitu, amin. Semoga kita bisa lulus bareng ya Mbak Puspa dan Amin, yang amin ya lainnya. Rabbal alamin. Baik, mungkin kita langsung masuk aja nih Mbak Puspa ke intinya. Tadi kan kita sudah menjelaskan ya di awal sahabat Good Vibes kalau kita akan ngebahas mengenai kanker payudara. Mungkin sahabat Good Vibes masih ada yang bertanya-tanya sebenarnya kanker payudara itu apa sih Mbak gitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mbak Puspa kanker payudara itu apa? Oke, kanker payudara ya, bahasannya agak sedikit rumit gitu ya. Mungkin sedikit asing bagi teman-teman sahabat Good Vibes di rumah. Jadi kanker payudara itu merupakan penyakit tidak menular atau PTM. Dan kanker payudara ini merupakan jenis kanker yang biasanya diderita oleh wanita. Dan kanker payudara juga menjadi penyebab kematian kedua di dunia berdasarkan WHO. Nah, kanker payudara sendiri terjadi karena adanya sel-sel dalam jaringan payudara yang mengalami perubahan dan bermetastasis. Bermetastasis itu pertumbuhannya tidak terkendali, sehingga dia menimbulkan benjolan atau massa pada payudara. Nah, biasanya itu terjadi di lobus, di duktal gitu Mbak. Jadi memang kanker payudara ini biasanya terjadi wanita akibat adanya benjolan atau massa pada payudara tadi, dan sering terjadi di karsinoma duktal atau karsinoma lobular. Nah, tapi buat para laki-laki nih juga harus tahu nih tentang kanker payudara, karena beberapa penelitian menyebutkan bahwa kanker payudara juga bisa terjadi di laki-laki walaupun hanya 1% kasusnya gitu Mbak Nada. Oh, berarti unik ya Mbak Puspa ya. Berarti nggak cuma hanya wanita yang bisa terkena kanker payudara ini, tapi pria pun juga bisa ya Mbak Puspa Juga ya? bisa. Benar-benar sekali. Gitu ya sahabat Good Vibes. Jadi nggak cuma wanita nih ya sahabat Good Vibes. Lalu gejala apa sih Mbak Puspa yang harus diperhatikan untuk tahu kanker payudara ini gejalanya seperti apa? Biasanya yang pertama nih Mbak Nada, yang pertama itu adanya benjolan pada payudara dan sekitar ketiak. Jadi kalau sahabat di rumah merasa ada benjolan di sekitar payudara dan ketiak, perlu diwaspadai. Yang kedua, adanya cairan yang keluar dari puting. Cairan itu biasanya berwarna kuning, putih, ataupun seperti darah. Itu perlu diwaspadai juga. Kemudian yang ketiga, adanya rasa nyeri atau sakit. Kemudian yang keempat, buat moms-moms yang di rumah yang sudah menyusui, mengasihi, biasanya ada luka di bagian puting yang sulit sembuh. Itu juga merupakan tanda gejala terjadinya kanker payudara, begitu Mbak Nada. Baik, itu kan tadi udah gejala-gejalanya ya Mbak Puspa ya. Lalu supaya kita bisa mencegahnya, itu kita harus ngelakuin apa aja sih Mbak? Pencegahannya untuk deteksi dini. Deteksi dini. Jadi ada beberapa cara pencegahannya ya Mbak Nada. Yang pertama itu mengenai ada singkatannya tuh sadari Mbak. Udah pernah dengar belum? Pernah, tapi masih belum tahu nih Mbak. Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat Good Vibes yang belum tahu juga. Jadi sadari itu merupakan pemeriksaan payudara sendiri nih sahabat-sahabat di rumah. Jadi memang dianjurkan untuk para wanita memeriksa payudaranya sendiri itu di 7 sampai 10 hari setelah menstruasi. Langkah-langkahnya pun ada beberapa.
Langkah-langkahnya itu yang pertama, kita dapat berdiri di cermin, kemudian mengangkat tangan nih sejajar dengan bahu dan melihat apakah payudara kita berubah bentuk atau tidak. Kemudian yang kedua, itu dapat mengangkat tangan setinggi-tingginya dan melihat apakah jika kedua tangan diangkat, itu payudara keduanya juga terangkat atau tidak. Karena kalau cuma terangkat sebelah atau kemudian ada benjolan itu akan ketahuan dari si cermin itu. Kemudian yang ketiga, dapat menekan perlahan area payudara, itu ditekan di area ketiak juga sampai dengan ketiak, dirasakan apakah ada benjolan atau tidak. Yang selanjutnya, yang keempat, dapat menekan peras area puting ya, itu ditekan, diperas apakah ada keluar cairan atau tidak. Cairannya tadi Mbak, berwarna putih, kuning, ataupun merah. Kemudian yang selanjutnya dapat membungkukkan badan. Jadi seperti ruku kalau sholat. Itu dibungkukkan, dilihat apakah ada perubahan payudara. Ada yang memerah seperti kulit jeruk, berkerut atau melekuk kulitnya, atau ada benjolan tadi. Dan yang terakhir itu dapat dengan tiduran, berbaring gitu, dilihat juga apakah ada perubahan bentuk atau tidak. Nah, sangat gampang nggak Mbak Nada dipraktekin di rumah? Mungkin sahabat Good Vibes juga bisa ya melakukan itu di rumah sendiri benar. ya. Di 7 sampai 10 hari pasca menstruasi. Jadi perlu diingat melakukan sadari ini harus 7 sampai 10 hari itu tadi ya. Kemudian gak cuma itu Mbak Nada, juga ada lagi sadanis. Sadanis. Udah pernah dengar belum sadanis apa? Kalau sadanis masih belum nih, tapi kalau sadari itu sudah sering terdengar seperti itu. Oke, jadi sadanis ini pemeriksaan payudara klinis atau oleh tenaga medis. Jadi misalkan sahabat-sahabat di rumah, dimanapun itu berada, yang merasa ada benjolan, kemudian keluar darah, cairan dari area payudara, ataupun ada luka yang sulit sembuh, dapat periksa ke tenaga medis. Itu bisa di vaskes primer seperti di puskesmas, kemudian bisa juga ke rumah sakit ataupun dokter praktik. Nah, itu biasanya disarankan setiap 3 tahun sekali dapat memeriksakan payudaranya itu ke tenaga medis. Tapi kalau misalkan tidak ada tanda-tanda pun juga tetap bisa memeriksakan gitu. Sebagai pencegahan ya Mbak Puspa. Pencegahan sejak sedari dini tadi kan ya katanya. Ya. Dan yang terakhir itu ada mamografi. Udah pernah dengar? Itu alat bukan ya Mbak? Iya, benar. Mamografi itu nanti dia menggunakan sinar X, jadi seperti disinar. Itu dianjurkan untuk usia yang lebih dari 50 tahun untuk pemeriksaannya. Karena apa? Karena biasanya usia 50 tahun itu sudah berhenti ya menopause. Nah, itu usia-usia menopause itu dikhawatirkan tingkat resiko terkena kanker payudaranya lebih tinggi. Makanya dianjurkan untuk pemeriksaan secara mamografi. Selain itu juga untuk riwayat keluarga, ada yang teman-teman di rumah yang memiliki garis keturunan, kemudian mungkin ada garis keturunan tadi ya terkena kanker, bisa memeriksakan dengan mamografi itu, karena mamografi ini merupakan golden screeningnya si kanker payudara gitu Mbak Nada. Jadi memang sudah ada tahapannya sedini mungkin nih teman-teman di rumah. Berarti kalau bisa saya simpulkan ya Mbak Puspa, berarti ada 3 pemeriksaan ya Mbak Puspa ya. Untuk sendiri kita bisa melakukan sadari, lalu dengan tenaga medis kita bisa lakukan sadanis, dan juga bisa memakai sinar mamografi tersebut ya. Sinar X mamografi. Sinar X mamografi. Oh iya, berarti misalkan sahabat Good Vibe di sana mau coba periksa sadari sendiri, lalu ditemukan benjolan, bisa langsung ke tenaga medis seperti itu. Benar banget, bisa ke puskesmas ketemu Bu Bidan gitu. Ya, oke, perlu dicatat ya sahabat Good Vibes, ada 3 tadi. Baik, selanjutnya di sini katanya ya Mbak, ini nggak tahu rumor atau mitos ya, kan kanker ini belum diketahui penyebabnya ya secara pasti. Lalu ada faktor risiko yang lebih nggak sih Mbak untuk orang terkena kanker payudara ini, untuk orang dengan kriteria seperti apa gitu mungkin? Memang dari beberapa penelitian dari sumber jurnal yang saya baca gitu, memang penyebab pastinya terkena kanker payudara itu memang belum ada. Jadi yang perlu dikhawatirkan itu faktor resiko terjadinya. Dan itu ada yang dapat dimodifikasi, diubah ataupun tidak dapat diubah.
gitu. Ada dua kategori. Yang tidak dapat dirubah itu misalkan usia tadi, semakin tua semakin rentan terkena kanker payudara. Kemudian faktor genetik, mutasi genetik gen. Kemudian usia menstruasi pertama. Nah, ini usia yang kurang dari 12 tahun menstruasi pertama itu akan meningkatkan resiko terkena kanker payudara. Kemudian yang selanjutnya, faktor yang tidak dapat dirubah yaitu mengenai usia kehamilan pertama yang terlalu tua, yaitu di atas 30 hingga 35 tahun itu akan beresiko. Namun jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang, karena juga ada faktor yang dapat dimodifikasi nih sahabat-sahabat Good Vibes. Karena faktor-faktor yang dapat dimodifikasi kita dapat cegah sekarang ya, sejak dini. Yang pertama itu tentang gaya hidup, pola hidup, aktivitasnya, apakah sudah 30 menit per hari olahraga, jalan sehat, sudah 10.000 langkah. Yang kedua, makan makanan bergizi, pola gizi seimbang bisa kita terapkan. Kemudian juga faktor obesitas gitu, berat badan juga bisa kita rubah gitu Mbak Nada. Ya, berarti tadi kalau kita supaya lebih tahu secara pasti ya Mbak, sebenarnya langkah apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu? Apakah ada makanan khusus atau harus apa tadi kayak olahraga seperti itu, gimana Mbak, bisa jelaskan? Oke, jadi aku ada singkatannya nih buat sahabat-sahabat Good Vibes supaya lebih ingat gitu ya Mbak Nada. Jadi ada singkatannya yang namanya sehat gitu. S-nya yang pertama yaitu untuk sayur dan buah. Jadi sahabat-sahabat bisa mengonsumsi sayur dan buah. Itu porsinya 30% dari porsi makan satu isi piring atau setara dengan 1 gelas belimbing. Tahu ya, 1 gelas belimbing itu penuh tanpa nggak usah dikasih kuah, penuh sekali makan itu harusnya makan sayurnya segitu banyaknya. Terus kemudian untuk konsumsi buahnya bisa 2-3 porsi satu hari. Gitu, itu baru S ya, sayur dan buah. Kemudian yang selanjutnya apa? Iya. Itu enyahkan makanan olahan dan alkohol. Jadi memang makanan-makanan olahan seperti apa Mbak Rada? Makanan olahan itu kayak nugget, Ya sosis gitu ya? benar, nugget, kornet, makanan kalengan, makanan yang kemasan yang mengandung UPF, ultra processed food, dan juga yang kemasan-kemasan kalengan itu dihindari, dienyahkan, dan juga menghindari konsumsi alkohol. Kemudian yang ketiga H. Iya ya. H itu hidup sehat untuk olahraga. Olahraga tadi minimal 30 menit per hari, melakukan aktivitas fisik ya. Dan ingat, menyapu, mengepel bukan termasuk aktivitas fisik, bukan olahraga. Karena olahraga itu yang menggerakkan seluruh anggota tubuh. Tapi kalau misalkan sahabat Good Vibes ragu mau olahraga berat atau yang mungkin lagi tren sekarang ya pedal atau tenis gitu, kok nggak ada lapangannya, susah dicari gitu, teman-teman bisa jalan kaki 10.000 langkah. Lumayan ya, muterin lapangan Banyuraden 10.000 langkah gitu. Capek, sudah keringetan ya. Sudah keringetan daripada nyari lapangan pedal lama gitu kan ya. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat itu asap rokok dihindari. Nah, ini yang perlu diingat-ingat oleh sahabat Good Vibes di rumah, bahwa asap rokok itu sangat-sangat berbahaya. Bukan cuma yang merokok, tapi yang menghirup, yang pasif pun juga sangat berbahaya, sama bahayanya gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang masih ngerokok, kemudian di sampingnya kok ada didik bayi, itu tolong banget pergi menjauh, kasihan adiknya yang bayi. Kalau bisa ditelan sendiri deh asapnya. Jangan dikasih-kasih kita, nggak usah dibagi-bagi. Kalau bagi-bagi kan uang ya Mbak. Kalau asap rokok nggak usah dibagi-bagi. Benar. Dan yang terakhir itu T. Terapkan sadari sejak dini, setiap hari, setiap bulan itu diterapkan gitu Mbak Nada. Oke, itu tadi ya sahabat Good Vibes ya, mungkin ada tips untuk mencegah kanker payudara. Tadi sudah Mbak Puspa rangkumkan ada 5 ya, bisa diingat ya. Tadi yang pertama sayur dan buah diperbanyak, lalu enyahkan asap rokok, enyahkan makanan olahan dan juga alkohol. Ya Mbak Puspa ya. Iya benar. Lalu yang hanya itu hidup aktif dan olahraga ya. Olahraga. Yang keempat ada asap rokok dihindari. Dan yang terakhir T yaitu terapkan sadari, yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Puspa seperti itu. Benar banget. Lalu kalau untuk dari segi makanannya Mbak Puspa ya, ada nggak sih makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi gitu untuk
kanker ini, kanker payudara. Untuk mencegahnya dulu kali Iya, ya. untuk Untuk pencegahan. mencegahnya dulu. Jadi kalau dari segi karbohidrat itu kan ada, kita mengenal itu nggak cuma nasi ya. Mentang-mentang di Indonesia kenalnya karbohidrat nasi. Kalau nggak makan nasi nggak kenyang Mbak Puspa Nggak, nanti. salah ya, itu Salah salah ya. ya. Karena karbohidrat itu kan bisa dari ubi-umbian, dari singkong, dari kentang, itu juga termasuk karbohidrat. Nah itu bisa dikonsumsi, yaitu satu centong itu bisa, atau 100 sampai 200 gram, atau 10 sampai 20 sendok makan. Itu bisa. Nanti untuk penukar-penukar lainnya seperti singkong, umbi-umbian, bihun, itu bisa disesuaikan di daftar bahan pangan penukar. Nanti sahabat-sahabat bisa search gitu ya, sambil search di rumah gitu. Kemudian untuk protein tadi, untuk protein itu dipilih yang makanan yang nggak ada lemaknya. Jadi sebaiknya konsumsi protein itu daging ayam. Sesekali bolehlah kulit ayamnya, tapi jangan sering-sering. Terus kemudian jeroan itu juga dikurang-kurangin karena mengandung lemak yang tinggi. Wah, padahal itu enak banget ya Mbak Puspa ya. Enak Tapi banget. lemaknya jahat ya itu Mbak Iya, Puspa. karena semua yang mengandung lemak tuh biasanya enak. Oh iya, bener ya sahabat Good Vibes ya. Memang banget. jeroan itu wah sangat luar biasa Sangat enak, luar tapi biasa. ternyata harus kita hindari ya. Berhati-hati. Kemudian ikan itu boleh dikonsumsi. Kemudian protein nabati, tahu tempe juga bisa melengkapi kalau dari protein hewani. Kemudian makanan-makanan olahan Mbak yang harus dihindari seperti tadi kornet, sosis, nugget, kemudian ikan di dalam kaleng, bukan ikan di dalam kolam ya Mbak Nada. Kalau ikan di dalam kolam boleh ditangkap, boleh dimakan, dimasak gitu ya. Kemudian untuk sayur dan buah tadi bisa mengonsumsi apapun itu, sejenis sayur, jenis buah, tidak ada pantangan, semuanya boleh dimakan asalkan tadi ya tetap bersih, menjaga kebersihan gitu. Terus selanjutnya mengenai apa Mbak Neda? Buah juga boleh. Terus kemudian konsumsi air 8 gelas per hari gitu. Jadi memang nggak ada pantangan sih, mungkin makanan-makanan yang olahan, UPF, makanan tinggi garam, tinggi gula dikurangin. Karena untuk anjuran makan protein daging merah ya, khususnya daging merah itu menurut penelitian dari Amerika dan WHO itu menyebutkan dalam seminggu kan ada 7 hari tuh. Nah itu satu orang itu konsumsinya cuma 350 sampai 500 gram atau 3 sampai 5 porsi selama seminggu. Jadi kalau sahabat Good Vibes masih konsumsi daging merah di barbeque, apalagi di sate gitu, pagi, siang, sore sate. Nah, itu bahaya karena dapat meningkatkan resiko terkena kanker payudara. Berarti makanan yang dibakar atau dipanggang itu bisa memicu kanker payudara ya Mbak Puspa ya? Bener banget. Jadi makanan yang dibakar, dipanggang yang kena api secara langsung atau dengan suhu pemasakan yang tinggi itu akan menimbulkan yang namanya senyawa HCA dan PAH. Senyawa ini bersifat karsinogenik. Nah, karsinogenik ini dapat menimbulkan sel-sel kanker tumbuh di dalam tubuh gitu. Wah begitu ya, jadi sahabat Good Vibes mungkin masih ada yang suka barbekyuan atau sate-satean gitu, berarti benar-benar harus kita hindari atau seperti apa sih Mbak Puspa yang benar tuh? Jadi sebenarnya boleh makan, tapi jangan terlalu sering. Kalau sering tuh seberapa sih Mbak gitu ya? Sering itu ya tiap hari makan, besok makan lagi. Kalau bisa ya sehari sekali, lusa makan lagi boleh lah. Jadi jangan terlalu sering untuk makanannya. Karena dari penelitian di Amerika juga mengatakan orang yang menghindari konsumsi tadi barbeque, dipanggang itu faktor resiko terkena kankernya itu lebih sedikit, yaitu 20 hingga 29% daripada seseorang yang rutin mengonsumsi daging merah dan pengolahannya tinggi dengan suhu pemasakan tinggi gitu. Oh iya, berarti sahabat Good Vibes nih baik nih, maksudnya bukan harus kita hindari sepenuhnya, tapi kita batasi ya Mbak Puspa ya. Yang penting kita tahu batasannya ya Mbak Puspa ya. Benar, dan juga kalau mengonsumsi tadi seperti yang bakar-bakaran, daging merah juga harus disertai sayur dan buah. Karena sayur dan buah itu dapat menangkal radikal bebas kayak antioksidan. Jadi bisa memerangi si karsinogenik tersebut. Gitu Mbak Nada. Oke, itu tadi sahabat Good Vibes terkait makanannya, berarti bukan hanya
makan ini boleh, makan ini tidak boleh, tapi bukan terkait itu ya Mbak Puspa ya. Yang penting tahu frekuensi dan juga batasannya. Benar banget. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ada segmen kedua nih Mbak Puspa. Ada segmen kedua, kirain udah selesai. Belum ya Sahabat Good Vibes, kita ada segmen kedua namanya mitos atau fakta. Oke, yang pertama Mbak Puspa, mitos atau fakta? Katanya gula ini bisa menyebabkan kanker payudara lebih cepat berkembang. Itu mitos atau fakta ya Mbak Puspa? Jawabannya apa ya? Apa ya Sahabat Good Vibes? Apa ya? Bisa komen atau dulu. Kita suruh Sahabat Good Vibes Iya, jawab dulu ya? boleh, Kita jawab kasih dulu. waktu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan Mbak Puspa jawabannya. Jawabannya adalah mitos. Oh, mitos. Iya. Jadi glukosa ini memang sebenarnya sumber energi bagi si sel kanker. Tapi gula tidak sepenuhnya menyebabkan kanker payudara. Gitu Mbak Nada. Karena tapi yang perlu diperhatikan nih sahabat-sahabat, kenapa kok bisa menyebabkan kanker payudara ya? Karena yang dikonsumsi kan tinggi gula. Tinggi gula biasanya terus apa? Ngantuk atau malas gerak? Iya, malas gerak biasanya nanti obesitas jadinya. Nah, obesitas ini yang menyebabkan faktor resiko terjadinya kanker payudara karena penumpukan sel lemak adiposa itu didorong dan menjadi sel estrogen ya, kalau nggak salah estrogen, kemudian leptin juga dapat menumpuk sehingga menyebabkan metastasis gitu, Mbak. Berarti itu mitos ya sahabat Good Vibes kalau karena kebanyakan gula jadinya tadi ya Mbak Puspa ya obesitas jadi dan obesitas, meningkatkan resikonya. Seperti itu. Lalu mitos atau fakta yang kedua ya sahabat Good Vibes, katanya makanan berlemak sebaiknya dihindari total. Silahkan nih sahabat Good Vibes jawab dulu ya. Kita kasih waktu 1, 2, 3, 4, 5. Oke Mbak Puspa bisa jawab, silahkan. Jawabannya mitos lagi ya. Mitos lagi sahabat Good Vibes. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Puspa kenapa mitos ini? Karena semua lemak tuh nggak berbahaya ya. Kalau lemaknya kenalan kan nggak jadi bahaya. Iya, udah kenal ya, Iya, Bang. udah kenal nggak jadi bahaya, nggak gitu ya. Jadi lemak yang berbahaya di sini adalah lemak yang jenuh dan lemak trans. Itu biasanya yang dari enak-enak tuh, apa tuh? Jeroan tadi ya. Iya, jeroan, gorengan, Wah. mentega yang enak-enak itu yang harus dihindari. Kalau yang lemak yang tak jenuh, yang kaya akan omega 3 dari alpukat, kacang-kacangan itu boleh dikonsumsi karena itu juga kaya akan sumber vitamin gitu, seperti kayak antioksidan gitu, Mbak, yang dapat mencegah kerusakan oksidatif dalam tubuh. Gitu. Berarti lemak itu nggak harus dihindari total karena lemak ada yang baik juga ya Mbak Puspa ya. Lemaknya ada yang jenuh dan lemak tak jenuh. Dan harus ingat ya tentang konsumsi batasan lemak sehari berapa? Berapa tuh? Mungkin sahabat Berapa Good Vibes sedang tuh? belum tahu Mbak Puspa bisa jelaskan Yaitu sekali. 5 sendok makan ya, atau setara 67 gram. 5 sendok makan itu bukan terus nanti aku mau goreng telur pakai 1 sendok makan, bukan kayak gitu ya. Jadi 5 sendok makan ini lemak yang terserap di dalam makanan. Jadi kalau bahan makanan yang digoreng ke dalam minyak yang banyak, berarti itu minyak yang terserapnya 1 sendok makan gitu. Nanti kalau dia tumis-tumisan itu setengah sendok makan. Jadi misalkan hari ini aku mau makan ayam goreng, berarti kan menunya sampai sore ayam goreng terus tuh. Nah itu berarti kan sudah 3 sendok makan ya minyak yang terserapnya. 2-nya nanti buat jatah gorengan, berarti sudah habis jatahnya minyak seharian gitu Mbak Nada. Berarti harus kita perhatikan ya. Ini biasanya sahabat-sahabat Good Vibes mungkin suka sekali makan gorengan tuh nggak sadar tiba-tiba, sudah 5. Iya, sudah satu panci habis jadi sudah habis sendiri. jatah lemak kita sebenarnya ya gitu. Berarti tadi mitos ya sahabat Good Vibes. Terus yang ketiga nih Mbak Puspa ya, mitos atau fakta. Katanya makanan alami seperti sayur dan buah bisa membantu pemulihan terapi kanker payudara. Oke. Mitos atau fakta? Jadi jawabannya adalah fakta. Tapi sayur dan buah itu bukan jadi pengobatan ya, terus nggak minum obat, terus makan sayur dan buah aja enggak. Tapi sayur dan buah ini membantu proses recovery sel-selnya. Jadi nanti tidak bermetastasisnya tidak cepat, agak melambat. Jadi karena sayur dan buah itu juga kaya antioksidan gitu, vitamin C, vitamin E gitu yang
tidak dapat didapatkan dari protein-protein gitu Mbak Nada. Berarti buat sobat Good Vibes yang di luar sana yang mungkin sudah terkena kanker payudara ya Mbak, berarti tetap dikonsumsi obatnya, tetap makan lengkap itu sayur ini sebagai pelengkap juga ya. Pelengkapnya karena si sayur ini itu tadi ya Mbak mengandung antioksidan, vitamin C, vitamin E, kemudian mengandung fitokimia yang dapat membantu menghambat pertumbuhan sel abnormal dalam tubuh serta meningkatkan sistem imun. Jadi kalau misalkan sudah ada kanker, gejalanya gitu tetap harus makan sayur dan buah sesuai dengan pedoman isi piringku. Benar. Harus diingat ya sahabat Good Vibes. Selanjutnya kita ada mitos atau fakta lagi nih Mbak Puspa. Mitos atau fakta Mbak Puspa, katanya apakah makan daging ini bisa menyebabkan kanker payudara? Oke, makan daging bisa menyebabkan kanker payudara. Jawabannya Oh mitos. mitos. Kenapa tuh Mbak Karena Puspa? tidak semua daging sebenarnya menyebabkan kanker payudara. Tapi yang tadi yang sudah dijelaskan bahwa konsumsi daging merah perlu dibatasi serta konsumsi daging yang olahan, yang UPF tadi perlu dibatasi, gitu ya. Yang pertama, konsumsi daging merah itu tadi anjurannya dari WHO dan dari Amerika itu menganjurkan untuk porsi selama seminggu hanya 3-5 porsi gitu. Yang kedua, untuk yang UPF sebaiknya dihindari. Jadi buat teman-teman di kos nih ya yang masih sering masak sosis setiap hari buat sarapan gitu, ya besok diganti lah ya, jangan sosis lagi. Kan bisa tuh ada warung tuh ya di luar, bisa sambil melihat-melihat situasi di sekitar kosan gitu. Jadi makannya nggak cuma nugget, nggak cuma sosis, nggak cuma kornet, nggak cuma ikan dalam kaleng. Kemudian yang ketiga mengenai pengolahannya. Jadi kalau pengolahannya benar, yang benar itu seperti apa? Yang pengolahannya sekali saja, tidak dimasak dengan suhu tinggi, kemudian tidak dibakar, barbecue. Itu kan sekarang ya tiap tahun baru barbekyuan. Nah, itu bisa nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari kok makan barbekyuan, ngegrill ya, tiap hari ngegrill ya storynya gitu ya. Nah, itu yang perlu diwaspadai supaya tidak terkena kanker payudara tersebut. Baik, itu tadi ya, berarti itu mitos ya sahabat Good Vibes. Terus terakhir nih Mbak Puspa, mitos atau fakta, minum suplemen itu sudah bisa menggantikan makanan bergizi yang isi piringku, itu mitos atau fakta? Suplemen bisa menggantikan isi piringku, makanan bergizi gitu ya. Mitos jawabannya. Mitos Kenapa karena suplemen itu kan biasanya cuma 1 atau 2 jenis ya. Paling vitamin C gitu. Vitamin C itu suplemen vitamin, tapi nggak bisa didapatkan di sayuran. Sayuran itu kan selain ada vitamin C, ada vitamin-vitamin yang lain. Dan makanan bergizi itu tidak bisa diganti oleh suplemen ataupun vitamin apapun. Gitu. Karena makanan bergizi itu ada zat gizi makro. Zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, lemak, dan juga zat gizi mikro, vitamin dan mineral itu yang tidak dapat didapatkan di satu suplemen ataupun satu vitamin saja. Gitu Mbak Nada. Jadi perlu diingat ya sahabat Good Vibes, kita nggak bisa cuma minum suplemen langsung udah kita nggak perlu makan lagi gitu ya Mbak Puspa ya. Bisa ya. Diibaratkan gini nih Mbak, kita makan buah jeruk, kan buah jeruk tuh kayak akan vitamin C ya gitu. Semua sahabat pasti aku yakin tahu jeruk itu mengandung vitamin C. Selain vitamin C, jeruk itu juga mengandung flavonoid gitu. Jadi keduanya itu bekerja sama secara sinergis untuk menjadi kayak antioksidan, dan itu nggak didapatkan di suplemen ataupun vitamin C ini gitu. Harus konsumsi jeruk gitu, harus makanan yang real food ini ya Mbak. Tetap harus real food. Kemudian yang kedua, dosis yang berlebihan itu juga menyebabkan toksik. Jadi bukan hubungan doang yang toksik ya. Obat juga, suplemen bisa toksik juga ya. Suplemen juga bisa toksik karena kan menumpuk tuh di dalam tubuh, ginjal ditumpuk, ditekan apa nggak berbahaya itu. Terus yang ketiga, penyerapannya tentunya berbeda. Karena yang real food lebih alami, penyerapan oleh tubuh semakin maksimal daripada yang suplemen ataupun vitamin. Jadi memang sahabat Good Vibes lebih baik memang kita makan yang real food aja.
semisal tadi kita nggak bisa masak di rumah, sudah banyak warteg ya Mbak Puspa ya banyak sekarang. banget tuh warteg di Udah mana-mana, banyak. kanan kiri semua warteg ya. Warteg kayaknya pilihannya Jogja ini. lengkap, mau apa aja ada gitu. Sekarang sudah enak ya kita hidup di zaman yang modern ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya serba gampang kita dapatkan. Lalu Mbak Puspa, kemarin kami sudah menaruh di question box Instagram. Wow, Ada apa tuh? beberapa sahabat Good Vibes yang tanya nih, tanya-tanya terkait kanker payudara seperti itu ya sahabat Good Vibes. Ini ada pertanyaan dari Sukma_19. Mau tanya Mbak, kadang saya setelah mengalami setelah kemo, ini kok rasanya mual muntah ya dan susah makan. Itu gimana cara mengatasinya supaya asupan saya bisa terpenuhi? Oke, dari Mbak Sukma ya, sahabat Iya, kita. Mbak Sukma. Jadi misalkan habis kemo kok ngerasa mual muntah, nah itu caranya boleh makan makanan yang kering, jangan ada yang kuah. Jadi kalau ngerasa mual muntah, makan makanan yang kering. Kemudian bisa minum airnya itu bisa 1-2 jam sebelum makan. Karena kalau minum air putih kan rasanya penuh ya. Nah, itu biasanya menyebabkan muntah. Kemudian yang ketiga itu menghindari makanan atau minuman yang berbumbu tajam. Itu dihindari untuk menghindari mual dan muntah. Kemudian jangan tiduran setelah makan, ataupun kalau teman-teman sahabat-sahabat di rumah ada yang kesulitan untuk duduk 90 derajat gitu ya. Ini itu dapat dibantu supaya kasurnya itu duduk, jangan sampai makan itu sambil tiduran, supaya tidak kembali lagi, tidak mual ataupun muntah. Nah, itu kalau yang mual muntah. Kemudian kalau yang tidak nafsu makan itu gimana? Jadi boleh tuh dipancing dulu pakai makanan kesukaannya, biar ada nafsunya, pancingan gitu ibaratnya. Boleh 1,5 suap lah buat memancing nafsu makan ini. Kemudian yang ketiga, kalau indera pengecapnya hilang, perasanya di dalam mulut ini hilang, itu bisa makan ya dengan suhu kamar atau suhu dingin, boleh dipilih. Jadi nggak harus makanan yang hangat gitu. Kemudian bisa juga minum jus segar dulu, 2 jam setelah itu baru makan supaya perasanya ini lidahnya kembali gitu. Kemudian kalau susah mengunyah, susah menelan, ada solusinya lagi. Bisa makanan yang disaring, bubur ataupun makanan cair, sonde gitu ya Mbak. Tetap kita usahakan untuk makan itu dari makanan yang bergizi tadi, dan hindari makanan yang terlalu asam gitu. Kalau mulut kering juga ada solusinya, bisa makan makanan yang dingin gitu. Terus juga bisa mengunyah permen karet yang tanpa gula, no sugar gitu Mbak Nada. Jadi memang untuk pasien-pasien kanker ini jika mengalami mual muntah setelah kemo karena hal biasa, dapat menerapkan hal-hal tadi gitu Mbak Nada. Oke, mungkin itu tadi menjawab pertanyaan dari Mbak Sukma ya. Itu mungkin nanti bisa dicoba Mbak tips and triknya nih dari Mbak Puspa supaya tetap ada makanan yang masuk ya Mbak setelah kemo ini ya. Benar, karena biasanya tuh obat kemo kan keras ya Mbak, dan memang mengakibatkan mual muntah, lemes. Jadi kita harus lawan, semangat dong lawan itu. Masa kita mau kalah gitu. Oke, jadi tetap semangat ya Mbak Sukma ya, tetap nanti dicoba tips-tipsnya dari Mbak Puspa tadi. Oke, pertanyaan kedua nih Mbak Puspa. Ada lagi ya? Oh Ada iya, lagi. ini ya masuk juga nih di aku. Iya, ini dari Rara Fitriana Mbak Puspa. Apakah benar pasien kanker payudara ini sebaiknya menjalani diet tertentu seperti keto, vegetarian, atau puasa? Benar nggak itu Mbak Puspa? Dari Mbak Rara. Mbak Rara Fitriana aja. Dari Mbak Rara. Jadi memang beberapa penelitian praklinis itu sudah terbukti bahwa menunjukkan diet ketogenik itu bisa menghambat pertumbuhan sel tumor. Tapi preklinis ya Mbak, pada hewan, uji coba hewan. Tapi pada saat diuji cobakan pada manusia itu belum terbukti secara nyata, belum terbukti secara konsisten Mbak hasilnya. Karena beberapa manusia itu kan ada yang imunnya kuat, ada yang massa ototnya lemah, berat badannya kurang, gampang mual muntah. Nah, ini tidak dianjurkan Mbak, karena diet ketogenik ini sangat-sangat menyebabkan efek yang
biasanya tuh lemes karena kan nggak masuk apa-apa ya Mbak, diet ketogenik itu lemes, kemudian penurunan massa otot, jadi kekurangan serat. Nah, itu tidak kita anjurkan untuk pasien-pasien yang menjalani kemo apalagi. Tapi kalau misalkan sahabat-sahabat Good Vibe di rumah pengen mencoba tapi sudah tidak dalam masa kemo, ya ini bisa mencoba, itu bisa dikonsultasikan dengan dokter gizi klinis ataupun dietitian di rumah sakit gitu Mbak Nada. Oke, berarti tetap nanti bisa dikonsulkan lagi Mbak Puspa ya. Benar, karena kita tuh harus, kan sakit ya Mbak, sakit, jadi kita tuh butuh tenaga untuk melawan sel-sel kanker itu. Jadi harus makanan yang gizi seimbang, cukup energi, proteinnya kalau bisa 2 gitu, ada sayur, buah, kemudian air putih ataupun airnya boleh dingin boleh hangat gitu Mbak Nada. Baik, kalau gitu gimana dengan puasa yang sering disebut FMD nih Mbak, Fasting Mimicking Diet, yang katanya bisa membantu mengurangi efek dari kemoterapi ini, gimana itu Mbak? Oke, nah ini juga sangat menarik ya, puasa pada pasien kanker FMD gitu. Sebenarnya puasa ini dari beberapa jurnal yang aku baca ya Mbak Nada, jadi puasa ini memang memiliki efek yang baik untuk efek sampingnya itu bisa dikontrol, seperti pertumbuhan sel-sel tumor yang abnormal yang metastasnya cepat itu bisa meredam Mbak pada saat puasa. Tapi penelitiannya itu masih skala kecil Mbak, belum skala besar, jadi cuma di beberapa pasien, belum yang banyak pasien. Nah, artinya puasa itu mungkin bermanfaat untuk sebagian pasien kanker, tapi tidak boleh dilakukan sembarangan, terutama untuk pasien yang berat badannya kurang dari normal, rendah. Biasanya kan kanker itu ya Mbak, berat badannya semakin turun. Nah, itu tidak dianjurkan. Jadi prinsipnya tetap sama, harus konsultasi dengan dokter klinis ataupun dietitian. Gitu ya sahabat Good Vibes. Berarti belum ada ya Mbak kayak satu diet ajaib nih yang bisa untuk pasien kanker payudara gitu, belum ada. Jadi memang belum ada diet ajaib gitu ya, ajaib buat penderita kanker payudara untuk menyembuhkan, itu belum ada. Yang terpenting buat sahabat-sahabat di rumah, kita tetap menerapkan gizi seimbang, cukup energi, kalau bisa proteinnya double, protein hewaninya, kemudian banyak konsumsi sayur dan buah, serta membatasi lemak jenuh tadi, dan pengolahannya juga harus diperhatikan gitu Mbak Nada. Oke, itu tadi ya Mbak Rara mungkin sudah bisa menjawab pertanyaannya. Jadi untuk makannya tetap sesuai isi piringku itu ya Mbak. Dan Isi kalau piringku bisa, proteinnya double itu ya. kalau bisa. Nanti kan ada yang saya kalau makan protein 2 kok mual gitu. Ya udah, yang penting 1 ada protein hewaninya ya gitu. Karena protein hewani memang membantu recovery dari sel-sel yang rusak tadi. Jadi kalau nggak makan protein hewani yang membantu sel-sel rusak di dalam tubuh kita, siapa lagi? Gitu Mbak Nanda. Jadi yang harus diutamakan protein hewani itu ya sahabat Good Vibes ya. Lalu pertanyaan terakhir nih Mbak, ada pertanyaan dari Indri 1719. Oke, halo Mbak Indri. Mbak Indri, pertanyaannya ada satu pertanyaan. Saya suka banget nih Mbak makan seblak. Waduh, saya juga nih. Waduh. Ya. Makan seblak, sate di angkringan yang dibakar-bakar, dan kadang kalau hujan itu sering makan mie instan. Wah, enak ya. tuh. Hujan-hujan makan mie instan, enak ya sahabat Good Vibes ya. Tapi semenjak saya didiagnosis kanker payudara, saya ini merasa bersalah Mbak. Takut makan makanan itu bikin kanker saya kambuh. Jadi saya penasaran sebenarnya boleh nggak sih Mbak saya makan makanan seperti itu? Oke. Bisa dijawab Mbak Puspa? Sangat menarik dan relevan di kehidupan kita ya. Jadi kalau ditanya boleh nggak sih konsumsi seblak, kemudian sate-sate di angkringan, mie instan, itu sebenarnya saya selalu menekankan kata hati-hati dalam pengonsumsian itu. Karena mie instan, seblak itu kan pengolahan yang tinggi tadi ya Mbak, UPF tadi. Kemudian makanan instan itu merupakan Mbak, UPF-nya tinggi tadi, kemudian kemasannya itu sangat tinggi natrium, kan untuk pengawetan tuh Mbak. Jadi memang natriumnya tinggi, dan beberapa kali saya pernah hitung itu sampai 25%, pokoknya melebihi dari konsumsi harian. Nah itu tadi, konsumsi garam yang berlebihan itu dapat meningkatkan sel-sel itu bangun lagi gitu loh kalau sudah terkena kanker gitu. Jadi saya tidak menganjurkan untuk mengonsumsi mie instan ataupun seblak dan kawan-kawannya. Tapi misalkan
Pengen mencoba mungkin bisa pakai mie yang dibuat sendiri, bumbunya yang dibuat sendiri, boleh banget dicoba di rumah gitu. Selain itu makanan-makanan yang digoreng terus kemudian sampai gosong yang tadi ya Mbak ada senyawa karsinogenik itu udah dihindari saja supaya selnya itu tidur nggak bangun-bangun gitu, dan kalau bangun bahaya bisa bermetastasis Mbak. Gitu. Oke, itu tadi ya Mbak Indri ya jawaban dari Mbak Puspa. Ini tadi kita sudah ngobrol banyak banget ya. Ini menarik sekali pembahasan kita kali ini ya Mbak Puspa tentang kanker payudara. Ini memang butuh kita kenali sejak dini supaya kita bisa mencegahnya seperti itu lewat gaya hidup yang sehat tadi. Bisa dari jangan lupa aktivitas fisik, makan sesuai isi piringku, dan bagi pasien yang sudah kemoterapi, protein hewaninya bisa double ya Mbak Puspa ya. Benar banget, dan yang untuk mencegahnya buat sahabat-sahabat Good Vibe bisa menerapkan 4 pilar gizi seimbang tuh. Gimana itu Mbak? 4 pilar gizi seimbang itu pokoknya harus menjaga berat badan terkontrol, kemudian rajin berolahraga, aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, konsumsi gizi seimbang, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya mencuci tangan selama 60 detik dari kamar mandi, mau makan, habis makan. Gitu Mbak Nanda. Jadi gitu ya sahabat Good Vibes. Perlu diingat, nggak terasa ya Mbak, kita sudah lama ini ngobrol-ngobrol bareng Mbak Puspa. Mungkin ini sudah di penghujung podcast kita. Mungkin sebelum kita menutup podcast kita pada kali ini, dari Mbak Puspa ada closing statement mungkin untuk sahabat Good Vibes di luar sana seperti itu. Oke, jadi aku ada sedikit pesan nih buat sahabat-sahabat Good Vibes yang di luar sana. Jadi manusia kuat itu bukan hanya manusia yang bisa menanggung bebannya, tapi manusia yang mampu mencintai dirinya. Dengan apa? Dengan berolahraga, mengonsumsi bergizi seimbang, menerapkan hidup sehat, dan periksa sadari payudara sendiri merupakan bentuk cinta kasih sayang terhadap diri kita sendiri, Mbak. Nah, karena tubuh kita berharga dan kesehatan adalah anugerah dari Allah SWT, Tuhan SWT yang tak terhingga. Dan ingat, langkah kecil hari ini itu bisa menyelamatkan masa depan kita. Gitu Mbak Nada. Dan buat sahabat-sahabat Good Vibes yang mungkin hari ini terdiagnosis kanker payudara ataupun kanker yang lain, tetap semangat, tetap sehat, semangat, bahagia. Kita pasti bisa melawan itu, karena sesuatu yang kita usahakan, yang kita berikhtiar, insya Allah Allah SWT akan memberikan yang terbaik. Gitu Mbak Nanda. Sebelumnya saya ada pantun penutup nih. Iya boleh, silahkan. Oke, saya tadi udah ngetik-ngetik nih mencari pantun gitu ya. Jadi pantunnya, mentari pagi pancarkan cahaya, Cakep. hangatkan hati penuh makna, Cakep. rawat tubuh jaga payudara, sebab cinta adalah kunci bahagia. Bagus sekali Mbak Puspa untuk pantunnya. Terima kasih banyak Mbak Puspa sudah mau hadir di podcast pada kali ini. Terima kasih Mbak Saya Nada. mungkin selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan seperti itu. Saya juga mohon maaf ya sahabat-sahabat Mbak Nada juga. Oke, mungkin tadi Mbak Puspa sudah pantun, saya juga ingin pantun untuk penutup. Asik tuh, iya. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Bye. Bye-bye sahabat Good Vibes.